Di balik wajah ganteng yang jenis rambutnya lurus, ada jenis kepala yang segitiga nih guys. Jadi customer saya kali ini jenis kepalanya meruncing. Tulang kepalanya yang atas lebih besar, kemudian semakin ke bawah kecil. Kemudian di sudut pembatas pola ini itu tumbuhnya jarang-jarang banget guys. Jadi di step awal bisa kita mulai menggunakan guard nomor 4 open lever untuk menyetabilkan atau membuat seimbang antara tulang kepala yang bagian atas yang besar tadi, biar enggak terlalu tebel, nanti ketebalan juga kurang bagus, terlalu segitiga jadinya. Kalau terlalu tipis juga jadinya gepeng. Jadi harus benar-benar menyesuaikan. Sebenarnya sih tutorial kali ini simple banget, tapi ada sedikit tantangan ya. Tantangannya ada dua, kepalanya segitiga, terus kemudian di batas pola pembatas itu yang ada rambutnya yang lebih itu, yang jerawut-jerawut itu tumbuhnya jarang banget guys, jadi susah. Oke, kemudian bisa kita sambungin antara patahan guard yang kita buat di step awal, kita gabungin dengan batas pola yang kita buat. Tujuannya untuk mempermudah proses selanjutnya, step selanjutnya, biar lebih mudah untuk mengambil polanya. Kalau di bagian atas sudah rapi, kemudian kalau sudah rapi kita lanjutkan ke bawah, step kedua, yaitu memakai guard nomor 1,5 open lever. Clipper kita tempel, kita gosok, langsung kita connecting sama guard nomor 4. Kita gosok pelan-pelan, stabilkan gerakan tangan kita. Kalau udah mau sampai di batas guard nomor 4, lever atau clipper kita harus kita lepas. Gunakan feeling, tenangkan pikiran, fokus, lihat jenis kepalanya seperti apa, ikutin medannya atau ikutin tulang kepalanya, biar nanti warna gradasinya bisa rapi atau bisa lebih rata warnanya. Kemudian step selanjutnya yaitu guard 1 open lever. Masih sama, langsung saja kita connecting dengan guard 1,5. Jadi step awal menggunakan guard nomor 4, kemudian kedua guard 1,5, dan sekarang guard 1 open lever, connecting sama guard 1,5. Clipper kita tempel, pelan-pelan kita naikkan ke atas, kita connecting, langsung menyambung, jangan membuat garis. Kita ikutin tulang kepalanya. Kalau cekung juga ikutin cekung, kalau nanjak ikutin aja. Nah, kemudian di bagian kepala ini tulang belakangnya ini ada tanjakan dan cekungan ini guys. Nah, itu bisa kita ikutin aja, kita ambil pelan-pelan, hati-hati. Bisa menggunakan ujung blade untuk mengambil bagian-bagian yang dirasa lebih susah karena semakin naik. Kalau di bawah nggak memakai ujung blade guys,
cuman bagian atas aja. Semakin ke atas jadi lebih ke hati-hati, takutnya nanti kebanyakan ngambil jadinya tipis semua. Kalau step guard nomor 1 dirasa udah rapi, kemudian bisa kita lanjutkan step keempat menggunakan guard 0,5 close lever. Informasi clipper memakai clipper Keme KM1031 yang harganya murah banget, cuman 200.000 ini. Lebih juga paling sedikit goceng kali lebihnya. Jadi worth it banget buat teman-teman pemula yang baru merintis, kemudian budgetnya minim, bisa memakai clipper KM1031. Lumayan tajam ini guys. Oke, ini step membuat pola ya. Jadi lever kita close, kemudian nanti untuk penghilangannya lever kita open. Membuat pola sedikit aja, sekitar 2 atau 3 sentian. Nah, ini bisa kita bersihkan, kita cross check, kita lihat kali aja ada yang kurang lurus, bisa kita luruskan polanya. Kemudian proses penghilangan garis. Proses ini langsung saja kita connect dengan rambut di atasnya dengan menggunakan open lever. Untuk pengambilannya harus diambil dari bawah garis, jangan langsung diambil pas garisnya guys. Bisa menggunakan ujung blade pada bagian kepala yang dirasa udah naik. Kalau di bawah nggak apa-apa, langsung diambil pas tengah-tengahnya blade-nya atau mata pisaunya. Kalau semakin ke atas bisa menggunakan ujung blade untuk mengambil bagian-bagian yang masih hitam, yang sempit atau yang cekung-cekung, itu bisa menggunakan ujung blade. Nah, di bagian belakang ini biasanya kalau cuman di open lever full itu biasanya masih timbul garis. Jadi harus kita mainin kapan open lever full, kapan open lever half. Di bagian ini kadang-kadang harus menggunakan open half. Nah, itu clipper open half. Nah, untuk mengambil garis yang masih tersisa, terutama di bagian cekungan dan tanjakan, namanya juga tulang kepala guys, nggak bisa bulat seperti bola ya. Ini kepala saya kasih nama segitiga. Kenapa? Karena ya ini bagian atasnya itu besar, kemudian semakin ke bawah kecil. Kalau dibikin bagian atas lebih tebal, makin kelihatan segitiga. Tapi kalau dihabisin atau dibikin flat, itu kelihatan jadi gepeng, makin lonjong jadinya. Informasi alat memakai magic clip ball, tapi blade-nya memakai multi cut guys. Ini zero clipper close lever. Langsung kita connecting dengan guard setengah di awal. Outline bisa kita buat ikutin tumbuh rambutnya aja, jangan terlalu banyak ngambil. Kalau kita kebanyakan ngambil biasanya tuh bagusnya cuman antara 1 sampai 3 sampai seminggu itu bagus, tapi kalau pas numbuh tuh biasanya nggak bagus hasilnya. Jadi jangan terlalu banyak ngambilnya pas outline,
ikutin tumbuh rambut aja biar terkesan lebih semut, nggak kaku ya. Masih menggunakan zero clipper close lever, kita bikin pola sedikit aja, langsung kita connecting. Kalau dirasa masih ada garis, bisa kita open levernya, habiskan, jangan disisain guys, nanti dikiranya tukang cukurnya ngantuk lagi. Fokus dan tenang, pakai feeling dan pakai perasaan, konsentrasi. Step by stepnya udah selesai dari guard nomor 4, kemudian 1,5, kemudian 1, kemudian setengah, dan step terakhir 0. Kalau dirasa selesai bisa kita bersihkan, kita lihat. Kalau masih mood dirapikan, silahkan dirapikan lagi pakai ujung blade zero clipper, bisa itu diambil ujung-ujungnya atau bagian-bagian yang masih terlihat hitam. Oke, selanjutnya proses perapian rambut bagian atas, bisa kita gebyur-gebyurin pakai air biar basah, biar enak di sisirnya, karena rambut habis dijepit biasanya ini ya rada susah, jadi kita basahin dulu. Kalau udah basah baru kita lihat kira-kira diambilnya seberapa, itu biar kita lebih pas feeling kita. Kita sisir ke belakang, kemudian kita potong atau kita pendekin. Ini proses pemendekan, apa namanya ya, dipotong sedikit dulu, baru nanti kita sasak biar terkesan lebih natural, nggak terlalu kaku jadinya, biar lebih enak aja dilihatnya nanti. Karena jenis rambutnya ini kaku, cuman di bagian atas ini tumbuhnya jarang, jadi ngambilnya jangan terlalu banyak, jadi asal pas aja. Ini kira-kira saya ambilnya sekitar 1 sentian. Ini kita ambil semuanya dari semua sudut, bisa kita ambil dari belakang ke depan, kemudian depan ke belakang, atau samping kanan kemudian samping kiri. Proses selanjutnya menggunakan thinning scissor. Informasi alat, saya memakai pipe KW, pipe yang murah, nanti bisa saya kasih linknya di deskripsi. Sekitar 250 atau 300 atau 400, lupa saya. Nah, ini kita ambil ujung-ujungnya aja, kita bikin biar lebih natural. Kemudian tinggal kita styling, nanti kita sisir ke belakang, kemudian kita sisir ke samping di bagian rambut bagian depan. Oke, saya rasa tutorialnya sampai di sini aja dulu, karena udah hampir selesai nih. Nah, terima kasih yang udah
mau ngeklik video saya, dan terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton channel ini. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu, banyak rezekinya, sehat badannya, kalau yang berkeluarga rukun, dan anaknya soleh solihah. Dan buat teman-teman pemula, mudah-mudahan sukses dan semangat terus belajar. Dan saya akhiri, bye bye.